sebenarnya bukan hanya Santun, Dimas atau gua aja yang ngomongin ini. Mudah-mudahan diakomodasi sama timnas ya untuk memasukkan pemain-pemain muda karena potensial sekali. Kita sudah lihat sendiri kan bagaimana Indonesia Patriots di IBL harusnya awal-awal. Pihak-pihak yang berwenang itu berjiwa besar lah. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Seperti lu lihat di belakang gua, gua lagi ada di Lebanon. Backgroundnya di Lebanon. Tuh. Hah? Provinsi mana? Lu tahu nggak di Amerika Serikat ada kota namanya Lebanon? Beneran. Di sana tuh namanya Lebanon gitu. Tapi ini Lebanon yang di sana, yang di Asia. Oke. Yang kemarin jadi tuan rumah ronde pertama FIBA Asia Cup. Tapi ini backgroundnya doang. Nah, ini dua teman gua di sana. Halo Dimas, Santun. Halo. Kalian ini lagi di karantina atau apa nih? Iya benar, kita lagi di karantina habis dari Lebanon juga kan kita. Kita lagi pemusatan karaoke. Kita lagi pemusatan karaoke, boy. Lagi konsentrasi mau pertandingan ini. Karaoke tingkat dunia. Karate, boy. Karaoke karantina karate. Boy. Ya, boy. Hari ini tuh kita tuh pengen bahas tentang pemain muda, rookie di IBL. Bagaimana cara mereka masuk ke dalam IBL. Tapi sebelum itu, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah nonton sama-sama nih, atau enggak, yang nggak nonton juga nggak apa-apa. Di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia, window pertama, kita ketemu Lebanon 2 kali. Statusnya sebenarnya yang pertama tuh tandang atau away, yang kedua itu kandang atau home sebenarnya. Tapi karena situasi lagi pandemi, sama tempatnya. Dua-duanya kita main di Lebanon. Di kota Zuk Michael apalah namanya, lupa gue. Nah, yang menarik tentu saja hasil akhirnya. Kita tahu di pertemuan pertama kita dibantai 96-38. Lalu di pertemuan kedua tetap dibantai. Dibantai lagi 110-64. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan kita tentang rookie IBL, sistemnya, gue pengen tahu dulu pendapatnya Santun sama Dimas tentang game kita waktu lawan Lebanon beberapa waktu yang lalu. Tun. Pendapatnya ya apa ya? Satu ya. Lo nggak punya kata-kata ya? Iya, nggak bisa ngomong, boy. Dibilang nggak siap, ya segitu aja memang kemampuannya. Oke. Bingung ya kita mau komentar apa lagi ya tentang, maksudku boleh nggak sih kalau kita kalau bukan maksudku gini, boy, aku jadi bingung gini, boy, mau menjelaskan apa lagi. Bisa nggak sih kalau kita mau buat proyeksi ke depan, harusnya kalau tahu hasilnya sama-sama dibantai seperti ini, ya kita pakai aja Indonesia Patriot yang kemarin main di IBL. Anak-anak muda itu ya? Iya, aku malah lebih yakin mereka nggak terlalu dibantai. Ya, maksudku si anak-anak muda ini kan ibaratnya kalau dapat pelatih yang bagus, disuruh lompat sungai itu. Betul, maksudnya, ada buaya di bawah dilompatin. Tenaga lebih pasti lebih ada, nyali lebih ada, size bagus. Ini loh hasilnya juga kelihatan apa ya? Kayak megang bola itu kayak megang panci panas, lempar-lemparan kayak nggak ada confidence-nya. Tadi dia nembak 3 point juga nggak. Megang galon bingung gue. Iya. Hah? Apalagi di dalam itu, main dalamnya. Udah, boy, sudah sama sekali hancur baur itu sudah. Tapi ngaruh nggak sih kalau misalnya memang ketambahan? Oh ya, langsung Dimas. Sekarang Dimas, gimana Dimas pendapatnya? Ngaruh nggak kalau misalnya ya ketambahan si Prosper sama Arki? Nggak seberapa sih. Nggak seberapa ya. Karena kan nggak ada mereka berdua kan, boy ya? Iya. Jadi masalahnya Arki, ini skornya ini timpang banget. Bukannya cuma selisih 20 poin, masalahnya selisihnya. Betul. Kalau menurut gue
kehadiran Prosper mungkin bisa ngaruh. Seenggaknya ya memperkecil jarak lah. Iya, maksudnya karena kan kalau di dalam babak belur memang kemarin, terus di luar juga shooternya mereka luar biasa, Lebanon masuk terus, dan mungkin karena udah di dalam banyak yang health, akhirnya yang di luar shooternya Lebanon nih udah tertinggal jauh gitu loh. Maksudku dengan ada Prosper, biarin aja Prosper one on one gitu kan di bawah ring. Iya. Siapa tahu bisa ngaruh gitu loh. Siapa tahu, karena kan itu nggak terjadi nih kan. Ya. Gue sih pikir pasti ngaruh ya kalau ada Prosper ya, ngaruh maksud kemampuan dia dalam defense, kemampuan dia dalam skor di offense juga. Apalagi Prosper kan suka nembak dari luar tuh. Terus kalau dia suka berani nerobos juga, bisa main post. Komplit lah sebenarnya menurut gue skillnya Prosper tuh. Jadi walaupun untuk menang ya gue nggak tahu ya, nggak tahu. Iya. Tapi karena gini juga Mas, lu sebagai pemain pasti bisa merasakan. Iya. Ketika Prosper ada, bukan hanya Prospernya yang bagus gitu, tapi mungkin jadi tambah bagus yang lainnya gara-gara ada Prosper gitu. Betul. Jadi kan apa ya, termotivasi yang lain gitu kan. Ya. Dan gue lihat yang bawa bola tuh sejauh yang gue lihat yang 2 game ini, kalau nggak Brandon, Abraham. Hardy. Ya passing udah langsung cut gitu. Maksud gue tambah Arki lagi kan, Arki setidaknya bisa kontrol gitu loh. Ya. Nah, ngomongin size, lu pernah bahas tentang Liga Jepang dengan size segitu. Iya. Tapi skillnya Indonesia ya masih belum jauh segitu. Iya, karena walaupun kan lu di main basket bilang kita udah nggak usah permasalahin size kalau skillnya memenuhi semuanya. Iya. Ini size kayak begitu tapi skill belum memenuhi gitu loh. Iya. Nah makanya gue tadi sempat ngomong kalau ada Arki sama Prosper gimana ya, apa masih ketinggalan segini juga, walaupun memang ya susah buat mengejar ya. Nah, tapi kalau Arki Boy, kalau gue ada catatan gue sama tentang Arki. Apa tuh? Kalau Arki sebenarnya dalam 4 atau lebih pertandingan internasional kita dengan Arki itu statistiknya nggak bagus. Iya betul, setuju. Rata-rata poinnya cuma 3, reboundnya juga rendah sekali reboundnya. Jadi kontribusi Arki di beberapa game terakhir internasional timnas itu nggak bagus. Betul. Jadi makanya gue setuju sama Santun bilang ya mending. Wah, kita lihat sendiri bagaimana Indonesia Patriots 2021 ya. Gini loh Boy. Ngalah Bagir, Kevin Sanjaya. Iya. Indonesia Patriot ya yang muda-muda ya. Iya. Contohnya gampang aja Boy. Dame itu si pemain itu bukan asosiasi ya, yang kita jadikan warga negara Indonesia, kan jadi itu kan lokal toh. Menurutmu apakah dia lebih tidak berdaya daripada Kevin Yonas di undering? Oh jauh, dia bisa bagus Dame lah. Iya, kenapa nggak dipakai? Kenapa dia dipakai aja kan? Toh juga dia lebih atletis, lebih ngotot, lebih gila. Terus di tahun-tahun kedepannya anak ini jadi matang. Iya betul. Pemikirannya kenapa ya nggak nyampe segitu ya? Apa ini diperjuangkan dengan pemain-pemain senior ini? Enggak, ini unek-unek aja bro. Iya benar. Kita kan ngomong supaya buat negara ya enggak? Iya pasti. Iya. Bener. Kita nggak ngomong jelek-jelekin. Bukan, kita bagus kan lebih Indonesia kan bangga gitu loh. Ya, logikanya gampang gitu doang. Iya. Dan kalau nyambung ke bahasan nanti kita, ya apa ya, gue nggak mau juga kita jagonya di kandang gitu loh, maksudnya kalau betul. Keluar jadi nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau kamu lebih kayak kata Mas si Dame dibawa terus keluar kan akhirnya terbiasa kalau ada pertandingan internasional. Ya muda-muda lah pokoknya, bukannya Dame. Iya, bukan yang muda-muda semua. Kalau cuma dari awal jago banget di sini, jago banget, nanti main SEA Games aja bingung, nggak dominan. Bingung iya. Ya, gua setuju kayak Dimas bilang tadi. Gue tuh kadang-kadang mikir nih teman-teman kita atau para pemain kita di timnas kayak nggak bisa main gitu ketika sudah main di level internasional seperti pada saat lawan Lebanon. Di satu titik gue kadang merasa memang apa ya, beberapa pemain itu ketika dapat bola itu seperti nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, bingung. Iya, itu kan akhirnya menunjukkan betul buru-buru mau lempar kemana gitu. Iya, setidaknya menurut gue ya, seorang pemain kalau dia sudah level timnas gitu, mau dia pemain profesional lah, IBL, dia harus bisa dribble, dia harus bisa lantun bola dengan baik, passingnya harus akurat, lalu kemudian menembak juga harus bagus gitu. Nah kita lihat beberapa pemain kita
dapat bola seperti kebingungan gitu. Asal Dapat jadinya bola, boy jatuhnya boy. Iya, jadi loh kan kamu harus dribble lah, kamu harus lantun bolanya kemana, lo harus passing kemana. Jadi memang itu dia level kita, skill kita Kalau belum di sana. Kalau jokes gua zaman main dulu sama veteran, kalau udah kayak gitu ya, kalau udah momet, passing kanan lihat kiri. Jadi nggak dipasing balik. Passing kanan lihat kiri. Tapi sebelum kita masuk terakhir, jokes ya. Ya, gua rasa mudah-mudahan apa yang sebenarnya bukan hanya Santun, Dimas atau gua aja yang ngomongin ini, mudah-mudahan diakomodasi sama timnas ya untuk memasukkan pemain-pemain muda karena potensial sekali. Kita sudah lihat sendiri kan bagaimana Indonesia Patriots di IBL harusnya awal-awal. Pihak-pihak yang berwenang itu berjiwa besar lah dengan adanya masyarakat Indonesia yang masih memberi masukan seperti ini kan sebenarnya itu buat masukan yang lebih baik, bukan buat menghancurkan timnas negara kita ini. Betul. Artinya kita peduli Tun ya. Ya jelas lah. Ya. Jangan ada yang baper. Ya. Cuman juga yang komen jangan terlalu membabi buta lah, yang ngomongin sampai kemana-mana jangan. Tapi selama itu kritik membangun ya terima aja. Iya. Kritik menjatuhkan juga nggak apa-apa sih kayak Bos. Tergantung mentalnya yang nerima aja. Iya. Nah kita langsung lah balik ke ini. Jadi itu sekilas tentang Lebanon lawan Indonesia di jendela pertama, ronde pertama atau round 1, first window. Ya, first window. Jadi nanti ada window 2, window 3, baru kemudian ronde kedua. Kita langsung masuk tentang rookie IBL. IBL itu beberapa waktu yang lalu juga. Sebenarnya kita ngomonginnya beberapa waktu yang lalu, tapi nggak apa-apa lah karena kesempatannya baru ada sekarang. Jadi kalau lu mau masuk IBL fresh tahun pertama itu ada satu cara sebenarnya, yaitu lewat draft IBL. Draft IBL kemarin tuh ada 22 tambah 30, jadi sekitar 57 pemain yang ikut rookie combine. Rookie combine itu jadi mereka semacam digodok bareng gitu sama waktu itu pelatihnya ada Yayan, ada Yobel, Ali, Coach Ali. Jadi nanti digodok bareng untuk kemudian dipilih oleh tim peserta IBL. Draft, persis kayak NBA lah namanya. Draft. NBA draft. Tapi bedanya. Beda. Silakan Santun mau apa bedanya Tun? Tapi bedanya beberapa pemain tidak boleh dipilih. Beberapa pemain tidak boleh dipilih karena Tunggu. Dan beberapa pemain sudah pernah main di Liga Pro. Beberapa pemain nggak boleh dipilih. Betul. Tapi dia ikut rookie combine. Ikut. Dan dia bukan rookie sebenarnya, udah pernah main di Liga Pro. Tapi tetap ikut di rookie combine. Tetap dianggap rookie. Ya, itu yang unik-uniknya itu ya. Sih. Jadi pertama dia tidak boleh dipilih oleh klub manapun selain klubnya. Jadi dia itu sebenarnya sudah punya klub, tapi ikutan rookie. Iya. Nah, oleh IBL disebutnya rookie rekomendasi. Jadi klub-klub itu merekomendasikan ini pemain gua ikut combine ya, dan juga tapi nanti pada saat dipilih yang pilih timnya sendiri ya, jangan tim-tim lain gitu. Lalu kemudian benar kata Santun tadi, beberapa pemain itu sebenarnya udah main di IBL, tapi tetap disebut rookie. Iya. Udah main tapi disebut rookie. Iya itu. Bingung, jadi kan? dia main di Indonesia Patriots kan, Anus Patriots main penuh kan di musim reguler. Indonesia Patriots. Iya. Oke. Nah, kemudian di rookie lagi. Oh iya. Nah, mungkin ini pemanasan mungkin kemarin. Nah sekarang gua mau nanya sama Santun sama Dimas, bagaimana menurut lu ini? Ini beneran draft atau lucu-lucuan? Menurut lu gimana Santun? Apa draft itu emang harus kayak begini atau bagaimana? Ini langsung jawab Boy ya, lucu-lucuan ini Boy. Lucu-lucuan ya supaya supaya kayak ada aja sih menurutku. Supaya kayak ada aja eventnya ya. Ya ada draftnya. Ya, padahal kan ya seharusnya kan ya kalau memang ya kalau memang tahapannya belum siap nggak usah diadakan draft begini sekalian gitu loh Boy. Ya, setuju. Tapi pada saatnya tahapannya itu udah benar dan udah siap, silahkan dibuat gini. Malah tambah seru kok menurutku Boy. Iya. Malah tambah seru. Oke. Ya. Karena memang kan seharusnya ya, kalau di draft NBA itu kan
kalau masih belum ada tuker-tukeran jatah draft ya. Jadi tim yang paling rendah peringkatnya itu memiliki kesempatan pertama untuk milih pemain paling jago di calon draft musim itu gitu. Lu Dimas gimana Mas tentang gue pernah itu misalnya nih tim paling bawah di NBA nih ya, draft nomor 1 dia boleh nggak milih? Apa wajib memilih peringkat nomor 1 wajib gitu? milih lah, wajib milih lah. Wajib milih. Nah di situ ada bargainingnya. Iya, benar. Sama tim lain bisa kamu tukar draft nomor 1-mu sama pemainku yang bagus boleh, atau tahun depannya dapat apa gitu boleh. Ya. Ini gue dari gimana Mas menurut lu sisi pemain IBL? ya, dari sisi pemain ya. Menurut gue karena lihat ada beberapa yang gue tahu lah ikut rookie combine, berapa temen ya. Jatuhnya sih kalau gue ya sedikit kayak PHP sih ya. PHP. Karena gue ikut tapi ada yang pembinaan lagi, pemain bina-binain, jadi kesempatan gue buat main di liga sebagai pemain ya, dari si pemain ya PHP, gue cuma ikut aja tapi belum tentu kepilih gitu loh, karena banyaknya pemain binaan gitu loh. Jadi sedangkan yang gue lihat yang teman-teman gue ini, gue lihat dia posting segala macam, dia berharap sebenarnya bermain. Tapi karena udah kebanyakan dipilih pemain binaan ini segala macam, udah ada batasnya lah, udah nggak cukup lagi buat memasukkan dia sebagai di dalam tim. Ya akhirnya cuma ya kayak latihan sama teman-teman baru aja gitu, ketemu teman-teman baru di rookie, latihan bareng-bareng, saling kenal, udah aja gitu. Kayak berharap gue pengen hilang harapan itu gitu loh. Sebagai pemain ya. Padahal setiap pemain basket tuh cita-citanya main di pro. IBL, main di pro, tapi karena lihat situasi kayak begini, jadi ya udahlah gue ketemu teman-teman aja, main-main, latihan-latihan, dapat ilmu baru, udah balik lagi gitu loh. Artinya lu setuju nggak sama IBL draft, atau lu bilang udahlah dihapusin aja karena di bawahnya juga nggak ada kompetisi yang benar-benar kayak di Amerika Serikat, ada NCAA dan lain-lain gitu. Gue setuju, cuma belum waktunya. Apa nih? Waktunya setuju ada rookie combine itu draft. Cuma belum sekarang lah gitu loh. Belum siap. Belum siap. Karena udah banyak banget pemain binaan gitu loh. Jadi buat apa? Pemain binaan lu aja udah masukin gitu loh. Kan udah ada. Dan mereka pemain binaan itu latihan bareng sama tim intinya. Ya udahlah, itu aja udah. Itu pun diambil dari pemain-pemain dari sekolah, bisa dari SMA, dari kampus bisa, udah latihan bareng sama si tim itu gitu loh. Jadi udah binaan aja lah. Kita nggak boleh bilang pemain binaan. Rookie rekomendasi. Sorry. Rookie rekomendasi. Ini dari data itu totalnya kan ada 57 rookie toh. Nah, rookie rekomendasinya aja ada 22, boy. Makanya. Terus apa yang mau dipilih ini? PHP. Kalau gue sebagai pemain PHP. Lucu-lucuan kah? Apakah? Iya, makanya. Jadi menurut lu tuh ini mending nggak usah aja ya? Ya jelas, boy. Lo kalau menurutmu, boy, kebalikin. Kalau menurutmu apa ini, boy? Kalau gue sih tunggu nanti lah. Ya. Satu, kita tidak punya kompetisi yang bagus di bawahnya IBL. Kalau untuk menjadi kolam atau tempatnya mereka menunjukkan bakatnya pemain-pemain muda ini sebelum dia masuk ke IBL. Kita punya liga mahasiswa, tapi yang ikut sedikit sekali, gamenya juga sedikit, jadi sulit tim-tim itu melihat bahwa apakah pemain-pemain ini benar-benar jago atau enggak. Benar-benar bagusnya konsisten atau enggak ya? Nggak tahu kita, apalagi bukan rahasia lagi bahwa beberapa pemain ini juga sudah jadi binaannya klub-klub sebenarnya. Pemain-pemain di kampus ini gitu. Jadi menurut gua ya udah nggak usah ada aja sekalian IBL draft gitu. Benar. Sudah ngapain gaya-gayaan, karena kalau mau judulnya draft, ayo gitu bikin draft yang beneran, bahwa klub yang paling buruk di musim itu punya hak untuk memilih pemain yang paling bagus. Yang paling bagus yang akan muncul. Buat ngangkat timnya ya. Iya, jadi jangan kita perlu inilah. Kita perlu semangat untuk membangun liga ini lebih baik gitu. Bahwa ada pemain bagus nih. Wah, kita harus kasih kesempatan tim yang lemah untuk memilih dia supaya kualitasnya tambah bagus. Tapi kalau gue nonton sama Santun, wih bagus tuh Mas. Ya udah punya si klub itu. Nah itu dia. Sebenarnya gini Mas Tun, menurut gua itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, iya benar. Kalau mau ya udah begitu aja sekalian. Iya udah gitu aja, nggak usah pakai itu kan. Iya benar. Gitu aja sekalian. Dan gua lebih setuju sama itu. Kenapa? Karena satu, pemain nih kayak Santun lah. Santun
suruh latihan sama SM 6 bulan, jago dia. Jago apa boy? Pingsan aku boy. Maksud gua gitu, jadi mending seorang pemain itu untuk kondisi Indonesia, biarkan klub-klub ini, 16 klub ini membina pemainnya sendiri, melatih di akademinya, atau dia nyari ke pelosok-pelosok, kemudian latihan di klubnya, lalu didaftarkan sebagai pemain mereka, persis seperti sebelumnya. Nanti lahir pemain-pemain dari Aspak, seperti Prastawa, dulu Satria Muda nyari kemana-mana, ketemu Arki, Aspak ketemu B-Boy, Dodo, apa segala. Jadi kualitas itu langsung gitu, jadi gitu. Nah, Boy, ini pertanyaanku Boy. Yang Indonesia Patriot tahun lalu kan ada Dame. Dame itu sekarang main di mana yuk? Bingung kan? Nah, itu dia juga tuh. Sia-sia sudah. Tahun kemarin ikut kompetisi, benar. Harusnya tahun ini juga berkompetisi juga. Ini kalau dia sampai miss, main ya di udah Indonesia aneh. Kali. Hah? Main di Indonesia. Nanti ada Indonesia nggak sih? Nggak ada ya? Apanya? Di Indonesia Patriot lagi? Ada. Main di situ ada Indonesia Patriot lagi. Cuman pemainnya baru lagi kayaknya, Mas. Belum tahu, masih kemarin ada seleksi lagi. Mungkin dia main situ lagi mungkin. Itu termasuk tuh. Itu juga jadi menurut gua agak jadi masalah. Kenapa? Kalau lu mau masuk IBL, lu draft, combine, terus ada rookie rekomendasi, lalu timnas. Melenceng sedikit, Boy. Ya, menurutmu silakan. Indonesia Patriot itu perlu ada nggak? Wah, pertanyaan bagus. Kalau aku jawab sendiri ya, nggak perlu ada. Gua mau bilang itu. Buat apa di situ? Iya. Bukan kelasnya ya? Menuhin. Nggak ada tindak lanjutnya kok. Sekarang udah dibubarkan. Tahu-tahu bubar ya. Yang kemarin udah dibubarkan. Terus mau ngapain mereka? Masalah gini, yang bikin dia nggak asik tuh menurut gua, pertama dia datang nih seleksi sebagai pemain-pemain muda, seleksi Indonesia Patriot, tapi di sebelahnya ada seleksi juga namanya Rookie Combine. Rookie Combine ini di dalamnya ada rookie rekomendasi dan pemain biasa gitu. Lalu berlomba untuk masuk IBL. Nah, di sebelah sini udah tenang. Sudah kayak enggak ada seleksi lagi, Boy, ada seleksi lagi. Tapi begitu kepilih, nah kita belum mendapatkan cerita bagaimana ceritanya, tiba-tiba nanti di akhir musim dia sudah pada punyanya klub-klub gitu. Ngerti nggak lo? Iya. Sehingga lalu kemudian masuk musim baru, ini udah punyanya ini, punyanya itu, punyanya tim ini loh. Bukan apa-apa ya, gue kasihan liganya, berarti liganya kok bisa dimasukin sama harusnya ya balikin ke rookie combine semua itu pemain Patriots itu. Betul, ya itu. Diseleksi rebutan aja. Rebutan orang. Iya dong. Rebutan. Iya. Kalau misalnya nih Indonesia Patriots mau nyari pemain, ya udah gabungin semua di situ, kasih kesempatan Indonesia Patriots untuk milih duluan. Silakan pilih duluan 12 misalnya. Jadi yang terbaik tuh ambil deh duluan kalau memang lu merasa itu. Sisanya silakan klub-klub pilih. Menurut gue sih begitu. Nah, pertanyaanku, Indonesia Patriot ini tim apa, Boy? Apakah tim ini nasional, klub? Boy. Tapi kok ada terus? Hah? Kok ada terus di liga? Itu dia. Maksudnya buat ganti lagi pemainnya. Gitu iya. Bingung kan? Iya sih, belum ada turun ke internasional ya, masih di liga doang ya. Dan dia itu nggak ikut final loh. Tapi masuk playoff. Masuk playoff maksudnya. Ya. Tapi dia membuat tim-tim lain melawan dia untuk dapat poin. Bingung juga mereka ini. Ya, makanya waktu itu gue bilang, yang pernah lah kita episode berapa itu gue bilang kalah sama timnas ya udahlah, gitu kan gue bilang gitu karena nggak ada itu, maksudnya mereka juga nggak masuk final nantinya gitu loh. Iya. Nanti akhirnya jadi kayak episode sebelumnya, pemain yang bagus nggak usah main lah lawan timnas. Iya. Tapi gini, gue menanya sama Santo sama Dimas dulu. Lu setuju gak mendingan pakai pemain binaan aja sekalian? Kayak lu nih kan hitungannya lu binaan CLS lah. Betul. Lu binaan CLS, begitu juga kayak Sandi, terus yang lain-lain. Febri dulu binaannya Solo, Bhinneka Sritex, Yayan binaannya Bima Sakti Malang. Bener, kayak Loli juga Bima Sakti Malang. Terus Mario Grungan. Mario dari Aspak. Iya, semua gitu ya. Dan lu setuju gak mending kayak gitu gak? Ya mending kayak gitu sih, maksudnya ya gue tahu lah ya, mungkin gue sering ngelihat anak-anak ini main di mana, main di kampus apa gitu, main di pro
nggak main juga gitu loh. Kan harapannya kan pengennya punya jam terbang gitu loh. Iya. Akhirnya punya nama segala macem gitu loh. Kan lebih baik binaan, udah jelas pasti dia dapat jam terbang. Ya. Dia udah pasti setidaknya pemain ke 9 atau 10 ya, setidaknya dapat main gitu loh. Iya. Terkadang kan rookie nomor 1 atau nomor berapa, terkadang pun nggak main di season satunya nih ya. Misalnya dia baru masuk IBL, sepanjang season tuh bisa nggak main dia. Tapi dia nomor rookie nomor 1 gitu loh. Iya. Kan lebih baik binaan aja udah gitu loh. Iya. Setuju. Menurut lu Ton gimana Ton? Iya, untuk saat ini untuk saat ini benar. Ya, masih setuju kan dengan pemain binaan sih aku. Iya. Soalnya kita belum siap dengan tahapan-tahapannya. Kualitas permainan lagi. Untuk draft ya, kita belum siap untuk draft ya. Tahapannya, maksudnya tahapan itu di bawahnya itu kan harusnya ada punya liga yang bisa memonitor. Oh, ini indikatornya dia pemain terbaik itu apa? Ya. Kan belum ada. Ngerti kan? Masih rancu, Boy. Nah, tapi kalau kita tahapan-tahapannya gitu bisa buat indikator-indikator itu, semua tim bisa melihat, oh, indikatornya memang ini di liga mahasiswanya, liga mahasiswa yang yang nasional. Maksudnya itu dengan yang liganya konsisten berjalan berapa lama gitu kan. Ketahuan kan poin per gamenya, rebound per game segala macam, ketahuan kan yang jago yang mana. Iya. Harus ada itunya, Boy. Jadi kesimpulan kita tahun depan IBL draft dihapuskan gitu. Nah, itu terserah mereka, Boy. Kita kan hanya bisa berkomentar. Oh iya. Ya, tapi gue sih berharap begitu ya, karena gini. Kita ngobrol sama beberapa klub ya, beberapa manajer klub beberapa waktu yang lalu, udah lama. Itu rata-rata mereka antusias untuk bikin akademi. Ingat nggak beberapa? Iya. Mereka mau bikin akademi. Cari pemain dari benar. Itu kan. Gue senang kenapa? Karena nanti juga ketika mereka mau bikin akademi, mereka akan nyari pengajar-pengajar yang bagus gitu, pelatih-pelatih yang bagus. Mudah-mudahan bahkan dari luar negeri, gitu, baik pelatih fisik, pelatih skill dan lain-lain. Nah, akhirnya klub-klub itu berlomba untuk mengadakan itu gitu. Nah, ketika dia sudah bisa bikin itu, ya jadi pemain mereka gitu, bahwa ini memang binaan gua gitu. Binaan, iya. Ini yang gua rekomendasikan rekomendasikan. Untuk musim selanjutnya gitu. Gua rasa itu yang dilakukan sama Satria Muda selama ini gitu, dengan fasilitasnya. Benar. Kemudian Aspak juga dulu bagaimana, Pelita Jaya menghasilkan banyak-banyak pemain-pemain hebat. Prawira atau Garuda dulu ya sama gitu. Bima Sakti ya dulu juga. Wah, Bima Sakti. Iya, bahkan Bima Sakti itu kan salah satu klub tradisional, klub lama kita yang banyak melahirkan bintang-bintang gitu. Dimas Aryo, Koming. Oh, Dimas Aryo, Koming, Loli, Andri Ekayana, Denny Sartika, Jering. Bima Rizky. Iya, Bima Rizky, Jering. Iya, benar. Wih. Banyak banget ya. Itu binaan loh itu, bukan. Iya, binaan itu. Sekarang kalau lu mengandalkan kampus-kampus bisa nggak mengeluarkan pemain seberkualitas itu? Gua sih belum yakin. Belum. Kecuali dia sudah terafiliasi sama klub. Ya. Kalau gua sangat nggak yakin malah. Nah, makanya. Gua sih belum pernah lihat kampus tuh yang bisa ngelatih seminggu 7 kali gitu. Oh, ada Boy, dulu Boy, microskill Boy. Itu beda. Makanya gue bisa ngomong kayak gini karena gue belum mungkin ada beberapa ya, cuma hampir yang ikut sekarang ini gue rasa nggak segitu sih latihannya. Ya. Latihannya beda kan di klub sama di kampus ya? Oh, jauh lah. Jauh ya. Jauh. Nah, itu makanya gue bilang kalau dia latihan di klub, porsinya tuh udah kayak profesional gitu. Betul. Udah kayak mental kebentuk sama seniornya ya enggak? Iya, disikut-sikut sama senior, disuruh ngambilin es batu lah. Iya kan? Suruh megang kamera lah. Dikerjain. Oke, ada tambahan nggak, Tun, Dimas, tentang bagaimana sih sebaiknya kita ngerekrut pemain baru di IBL ini? Ya, kalau gue sih kalau mau ada liga yang jelas, yang di bawahnya. Ya, yang selalu bukan cuma konsistensi ya, tapi dijaga, maksud kualitasnya memang ada terus. Jangan nggak ada ya sama aja. Dan jumlah pertandingannya banyak ya. Iya. Itu kan nanti terdata kelihatan deh pemain mana yang hebat, pemain.
ambil sama klub. Jadi harapan gue sih gitu. Tapi kembali lagi kalau nggak dijalanin dengan benar-benar mending nggak usah. Betul. Itu juga. Santun. Kayaknya kalau buat lagi liga di bawahnya itu agak ruwet ya. Iya makanya mending gak usah. Ya, lebih baik pemain binaan aja sih sebenarnya. Ya kan sama-sama happy semua boy. Sama-sama happy semuanya. Daripada begini kan agak yang sini nggak terima, yang sana terima, yang sini repot lah boy. Iya. Dan satu boy, yang pakai draft tuh kayaknya cuma Amerika deh kayaknya. Tapi nggak tahu gue yang lain. Tapi kayak Liga Eropa gitu boy, binaan semua tuh boy. Nah iya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau mau main banding-bandingin ya, bahwa Giannis dibesarkan sama klub, terus dia pindah kemana, lalu kemudian ya kebetulan dia di draft sama NBA. Terus NBA juga kan Amerika kan? Iya. Si Luka juga misalnya, Luka itu Real Madrid ya? Mana? Real Madrid. Nah, itu kan dia scouting tuh nyari pemain bagus mana masukin. Begitu juga Ricky Rubio gitu. Gasol di Barcelona ya kalau nggak salah ya. Iya, Barcelona. Jadi bahwa mereka tuh juga punya akademi gitu. Jadi untuk ngebesarin pemain. Sip. Jadi kalau gue sih sama kayak kalian, menurut gue draft bagus, konsepnya bagus, tapi selama infrastrukturnya belum siap, lalu kemudian kualitasnya juga masih begitu-begitu aja, ya mending pemain binaan sih menurut gua. Itu kan udah dilakukan sejak dulu juga kan, rekomendasi itu pemain binaan. Ya. Intinya sih buat gua, kita ini pengen basket kita ini tambah maju gitu, bahwa semua tim memiliki kekuatan yang merata gitu. Gua rasa IBL juga maksudnya ngedraft itu adalah seperti itu gitu, biar kekuatan bisa merata, tujuan mulianya. Tapi kemudian dalam prakteknya, ya yang jago sudah ada yang punya, ya nggak ada gunanya gitu. Sama aja. Jadi mending ya udahlah, latihan aja gitu, biarin tim-tim itu ngebentuk pemainnya sendiri. Tinggal distandarisasi aja misalnya fasilitas dan lain-lain. Oke guys, ada lagi nggak yang mau nambahin? Nggak ada. Ada ya. Topik berikutnya aja, Bu. Topik berikutnya. Nanti kalau ini gue kejar pesawat dulu, nanti gue ke gor berikutnya. Hati-hati ya. Lu mau kemana? Gue kasih lu kesempatan. Mau kemana? Chicago Bulls? Abis ini. Boy, lu tahu Staples Center mau ganti nama, Boy? Iya, udah abis dicabut Natal lagi ya. Udah dicabut ya. Ganti nama? Iya. Ganti apa, Boy? Jadi Crypto.com Arena. Wih. Crypto.com, Boy. Hampir mirip-mirip sama Citra Arena tuh. Oke, thank you. Boy. Thank you, Dimas. Ada kata-kata mutiara deh, boleh ya? Apa? Kata-kata mutiara. Oh, boleh, silakan. Langsung tutup ya. Ya, kepada teman gua Mario Gerungan. Oh iya. Gerungan main lagi? Main lagi. Iya, selamat sudah kembali. Nanti thumbnailnya foto dia ya. Oh, boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Like juga videonya dan sharing juga videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.